apa saja jenis-jenis yang diharamkan padanya riba, wala yajri riba illa fil asnafi as-sittah al-mansus 'alaiha fi hadzal hadis. Riba ini tidak akan berjalan, ya, tidak akan berjalan riba ini kecuali di dalam jenis 6 jenis yang dikhususkan di dalam hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan masalah-masalah riba yang kita bahas di atas. Yang pertama, al-ubadah bin Samit. Al-ibadah al-ubadah bin Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddati, perak dengan perak, ya, wal bir wal burru bil burri, kacang-kacangan dengan kacang-kacangan, wasyair bil syair, gandum dengan gandum, wat tamar bil tamar, korma dengan korma, wal milah bil milah, yaitu garam dengan garam. Masalah bi masalin, sesuatu pemisahan dengan pemisahan. Sawaan bi sawain, satu sama bentuknya dengan sama dengan yang lainnya. Yadan bi yadin, ya, tangan juga dengan tangan. Fa idza ikhtalafat hazil asnam fa bayyi'u kaifa syi'tum. Kalau itu bertentangan dengan yang tadi, maka berjual belilah yang kau mau, kaifa syi'tum, idza kana yadan bi yadin. Nah, ini macam-macam daripada riba ini di dalam hadis Ubadah bin Samit ini menjelaskan tentang emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian biji-bijian dengan bijian, itu nomor 2, nomor 3, kemudian syair bin syair, nomor 4-nya, ya, gandum dengan gandum, tamar bin tamar, kemudian korma dengan korma, kemudian milah dengan milah, masalah bin masalah, itu semuanya bendanya sama, ya. Jadi membayarnya melewati benda itu. Juga dengan timbangan yang sama. Kalau ditimbang juga timbangannya juga harus sama, ya. Misalnya sekilo, ya juga harus sekilo. Atau diserahkan secara kontan, ya, dan diyadin, ya, langsung diserahkan di kontan, ya. Namun jika berlainan jenisnya, maka jualah semau kalian, asal ada serah terima. Tapi kalau kita ingin agar barter model begitu, ya, selain daripada yang disebutkan tadi jenisnya, maka jualah semau kalian. Yang penting ada serah terimanya. Ini menunjukkan apabila 6 jenis ini dijual dengan yang sejenisnya, seperti emas dengan emas atau rumah dengan rumah, maka haram dilakukan dengan tafadul, saling dilebihkan. Ya, kalau ada jual dengan barang yang semisal, aniku beras, kemudian membeli beras yang lain, ada perdagangan model begini, itu riba fadl. Tapi tidak boleh dengan tambahan. Ya. Misalnya sekilo, agak tambah sekilo lebih lah, ganti berarti sekilo lebih. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Itu riba fadl. Atau emas dengan emas, dia perlu emas, tapi kalau bisa bayar sekarang, kalau aku beri emas tapi aku tambah, itu juga tidak boleh. Ya. Atau syair di syair, itu juga haram hukumnya. Jadi tidak ada saling dilebihkan, dan haram juga dilakukan dengan cara ditangguhkan serah terimanya.
sekilo ya dengan sekilo. Ya boleh lah, nanti aku tambah sedikit lah. Tidak perlu barang cabai kan, itu aku tambah sekilo tambah sedikit. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Tapi ini haramnya memang tidak seperti riba an-nasi'ah. Kalau riba nasi'ah ini memang betul-betul haramnya luar biasa. Tetapi kalau kita melakukan itu bukan karena tambahan yang disyaratkan, tapi karena hadiah, karena dia bisa membantu kita kasih hadiah, itu tidak masalah. Ya. Kalau riba nasi'ah tadi, aku pinjam 100 juta, kemudian temponya 10 kali dibayar, ya, dibayar 10 kali. Terus setelah selesai, baru dia untuk kau sebagai hadiah. Itu tidak masalah karena tidak disyaratkan dari awal. Tapi kalau kita sudah berbisnis dengan disyaratkan dari awal sekian persen, kalau harus kembalikan pinjaman ini, ini yang tidak diperbolehkan. Ini suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabi'u az-zahaba biz-zahabi illa masalan bi-masalin. Tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali dengan yang serupa. Ya. Jadi takarannya juga serupa, kemudian jenisnya juga serupa, itu boleh. Barter menjadi itu boleh, tapi tidak boleh barter yang tidak serupa. Apalagi lain jenis. Ya. Kalau lain jenis, misalnya gandum dengan beras, keduanya setuju. Ini gandum sekian harganya sekilo, beras sekilo, setuju tidak? Setuju, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau satu jenis dia barter dengan tambahan, ini tidak diperbolehkan. Tapi ini sekarang sudah jarang. Prinsip berjualan dengan sistem ini sudah jarang terjadi. Yang kebanyakan kan menggunakan mata uang ketika dia beli emas, juga beli macam-macam. Yang paling fatal itu adalah hutang piutang ini yang menjadikan yang sangat mendasar bagi kita, yang harus kita jauhkan. Dari Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhabu bizahabi riba illa an wa ha'in wal qura bil quri riba illa an bihatin. Apa maksudnya? Itu maksudnya apabila janganlah engkau, ya, kalau menjual emas dengan emas riba ilaha anbihain. Itu artinya emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima, dan sa'id dengan sa'id riba kecuali dengan serah terima. Kalau kecuali dengan serah terima ada masalah, bukan riba. Ini gandum, sekilo ini gandum. Harus diserah terimakan di majelis. Jadi kalau kita lain jenis, emas dengan yang lainnya atau gandum dengan beras, itu boleh tidak sama di situ. Karena dia lain jenis. Juga beras dengan gandum. Beras dengan gandum kan beras 1 kilo belum tentu gandumnya 1 kilo. Ya. Maka harus sesuai dengan harga beras. Jadi beras 1 kilo berarti gandumnya berapa kilo? Kalau gandumnya bisa setengah dari situ, maka dia 2 kilo. Jadi begitulah hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kalau satu jenis dan jual beli dengan lain jenis. Jadi harus disesuaikan di dalam majelis itulah. Jadi jangan dia
dengan pembeli. Ya. Nah, masih dalam majelis itu maka dia beriktifak. Gimana ya? Ini beras tapi ku ada gendum. Berapa harga beras? Sekian. Ada gendum sekian. Oh berarti sekian kilo. Ada bayar sekian kilo. Ini beras dan sekian kilo. Nah, itu namanya barter lain jenis. Ya, jadi sesuaikan dengan harga daripada yang ditukar balikan. Yang penting dia harus sesuai dengan syarat-syarat barang-barang itu supaya tidak terjadi kerugian di antara keduanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajli farahanahu dir'an. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, makanan yang telah dibelinya dari seorang Yahudi itu secara tunai diajli. Nah, kemudian farahna muzi'an, beliau menghitung-hitungnya, yaitu dengan sesuai dengan harga makanan itu, berapa yang harus dia ganti. Ini suatu hal yang menggunakan tempo. Jadi Rasulullah SAW itu membeli makanan tapi dari orang Yahudi, tapi menggunakan tempo, telah bayar. Ya. Nah, setelah itu beliau menggadaikan baju perangnya. Ini ya, baju perangku seharga makanan yang kubelikan kepadamu. Jadi makanan dengan baju perang kan beda. Tapi karena makanan dengan baju perang itu harganya sesuai, ya, itu dari Aisyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman Yahudi ila ajalin wa rahnahu zir'am. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarnya dengan baju perang. Ya. Jadi ini boleh nggak? Boleh dilakukan. Jadi kalau begitu bisa kita nggak ada punya uang, kita punya jam tangan nih. Ya, jam tangan ini seharganya makanan yang akan kita beli. Ya. Itu jam tangan berapa kira-kira? 50.000. Oke, saya ambil makanannya 50.000. Ini jam tangannya. Jadi dibayar dengan jam tangan. Nah, Nabi juga demikian. Dia nggak punya uang, nggak punya ini, tapi mau perlu makanan. Jadi dia minta makanan, dia bayar dengan baju perang. Ya. Ini suatu hal yang berlainan jenis, tapi ukurannya tidak boleh melebihi atau mengurangi dari takaran yang dia beli. Ya, seperti tadi. Nah, ini sesuai. Baju perang seharga 100 juta. Ini makanan aku ambil 100 juta. Harga 100 juta. Nah, ini pakaian perang diberikan. Atau kita punya jam tangan, atau kita punya sepeda motor. Kita butuh apa nih? Kita punya sepeda motor, saya mau butuh beli keperluan perabot rumah tangga. Ditaksir nih, harga motor 200 juta. Ya, mau dia? Maka dilakukanlah barter tadi, tapi sesuai dengan ketentuan majelisnya. Jika di majelis dibayar dengan motor, maka dia terima. Oke, saya terima. Nah, ini namanya kaifasyitum. Kaifasyitum artinya itu terserah daripada kamu. Jadi barter model begini boleh, yang penting suka sama suka. Ya. Aku punya sepeda motor, gak punya uang, gimana? Aku mau beli baju ini, jaket. Aku bayar dengan motor ini. Oke, setuju. Jaket ya. Ya. Tapi kalau dengan satu jenis, ya boleh. Nah, satu jenis beras dengan beras, kita ada batas.
Nah inilah, maka daripada itu wa'lam al-Amir as-San'ani, yaitu Imam San'ani yang mengarang kitab Subul Salam, ya, Imam as-San'ani. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Wa'lam annahu ittafaqal ulama ala jawazi baini, ya, rabiwi wa biribawi la yusyarikuhu fil jinsi, la yusyarikuhu fil jinsi. Jadi Imam As-San'ani berkata dalam kitab Subul Salam dia, ya, mengatakan, ketahuilah bahwa ulama telah sepakat atas bolehnya, yaitu menjual barang riba dengan barang riba yang lain yang tidak sama jenisnya, ya, barang ribawi dengan barang ribawi yang lain yang tidak sama jenisnya, dengan cara ditangguhkan dan saling dilebihkan. Ini pendapat beliau, ya. Jadi ada barang tambahan dibayar dengan barang tambahan yang lainnya dengan syarat dilebihkan, ya. Mungkin kita mengingat pakaiannya dia ini perlu dengan barang yang tambah sedikit. Itu barang ribawi, itu artinya barang tambahan dengan barang tambahan. Seperti menjual, ya. Jadi seperti menjual yaitu emas dengan gandum, ya, seperti menjual emas dengan gandum, atau perak dengan syair, perak dengan jenis gandum juga yang dinamakan dengan syair, dan yang lainnya dari barang-barang yang ditakar. Jadi kalau barang-barang itu ditakar, gandum sekian, emas sekian, sesuai dengan takarannya dan sesuai dengan harganya, maka itu hukumnya, kata Imam San'ani, hukumnya menjadi boleh. Itu tidak mengapa, atau dikatakan dengan la ba'sa, tidak mengapa. Juga tidak boleh menjual utuh kurma basah dengan kurma kering. Nah, ini ada kurma basah kemudian dengan kurma kering, itu namanya utuh, ya. Nah, kalau utuh kurma basah baik utuhi dimakan basan, ya bisa illa li ahlil arabah, ya, kecuali mereka itu adalah orang-orang fakir yang lebih memilih pohon kurma, tidak memiliki pohon kurma. Jadi orang fakir tidak memiliki pohon kurma, tapi dia punya misalnya kurma kering, dia perlu kurma basah. Jadi hal-hal ini tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering kecuali bagi ahli arwah. Orang yang fakir boleh, ya, karena dia perlu. Dia cuma tahu kurmanya kurma kering saja, punak butuh kurma basah. Nah, dia barterlah antara kurma kering dengan kurma basah. Ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau bukan orang fakir, nah itu tidak boleh. Karena dua jenis ini sudah beda, basah dengan kering. Nah, kalau terjadinya macam itu juga dinamakan dengan riba fadl. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pemilik kurma yang mereka makan dari pohonnya dengan memperkirakan takarannya dengan tamar kurma kering, ya, maka hukumnya dari pemilik kurma itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Mereka boleh untuk melakukannya, ya, mereka boleh untuk melakukannya, membeli kurma dari pohon pemilik kurma yang mereka makan, dari pohon kurma
Jadi ini hal-hal yang tentang riba fadl ini dalam definisinya yang penting jual beli menggunakan bahan satu jenis. Yang 6 jenis itu adalah 6 jenis yang pokok yang biasa dilakukan jual beli di tanah air. Dan selain daripada itu yang kita terangkan itu hukumnya boleh kecuali tidak boleh dengan tambahan dalam satu jenis. Kalau lain jenis boleh kecuali dengan takaran dan dengan perkiraan harga barang. Itu boleh. Ya, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau tidak mempunyai uang, kemudian beliau bayar dengan barang. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Tapi yang jelas, riba an-nasi'ah itu merupakan suatu hal yang betul-betul harus kita tinggalkan. Ya. Inilah 2 jenis riba yang kita pelajari, dan inilah suatu hal yang kita tidak boleh melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ya, melarang menjual ruqyah dengan tamr, yaitu takaran ruqyah apabila mengering akan berkurang takarannya, sedangkan disebut dengan Sa'id bin Abi Waqqas itu merupakan takaran yang tidak sesuai dengan takarannya. Ada takaran Madinah, ada takaran Mekah, beda-beda. Misalnya pakai 2 takaran, pakai Mekah, takaran dengan Madinah, beda lah. Ya, takaran Madinah mungkin lebih sedikit 1 so'nya, takaran Mekah mungkin lebih kurang 1 so'. Ini juga suatu hal yang tidak diperbolehkan, kecuali dalam satu takaran. Kalau takaran Madinah yang menggunakan takaran Madinah, kalau takaran Mekah dengan takaran. Nah, kalau timbangan, ya timbangan digital lalu dengan digital. Kalau timbangan digital dengan timbangan manual, ya beda sih. Ya, timbang sekilo bisa tidak sampai sekilo. Tapi kali digital sekilo ada 0 komanya. 0 komanya itu yang penting. Kalau 0 komanya tidak terlalu 0 komanya banyak, ya nggak masalah. Tapi kalau 0 komanya 0,01, itu hanya 1 itu tidak, ya. Kalau digital begitu, kecuali baterainya robek, ya, maka dia tidak pas. La tuba'u hatta tufassilu. Jangan engkau jual sehingga engkau pisahkan emas dengan mutiara. Kalau di dalam emas itu ada mutiara, ini tidak diboleh jual antara emas dengan emas tapi ada mutiaranya, maka mutiaranya harus dilepas. Baru boleh dilakukan jual satu jenis. Mungkin dalamnya, apalagi kalau ada timah, bisa timah ya. Timah dalamnya timah tidak bagus dengan timah yang bagus, itu tidak boleh. Yo barter, ini timah SN-nya sekian, ini timah SN-nya sekian, barter. Tidak boleh. Tapi kalau timahnya pas, SN-nya juga pas, itu boleh. Ini mengenai tentang riba fadl ini memang sangat panjang sekali. Sebenarnya hadisnya juga agak jauh-jauh berbeda dari yang awal tadi, bahwa riba fadl itu barter benda sama benda sejenis atau barter benda dengan benda lain jenis. Yang penting takarannya juga harus pas. Yang kedua, disesuaikan dengan harganya juga harus sama. Itu yang penting. Ya. Tapi kalau ada yang lebih, itu tidak boleh. Tetapi di dalam Al-Quran ditekankan riba an-nasi'ah jelas hukumnya haram, jelas hukumnya haram. Ya, pinjam, memberi pinjaman dengan tempo bersyarat. Ini yang betul-betul harus dihindarkan oleh sekarang ini. Sedangkan barter tadi begitulah. Kalau memang bapak-bapak mau barter, saya punya baju baru, kemudian saya perlu makanan. Timbangkan baju baru itu harganya berapa, ambillah makanan itu seharga baju, jual baju baru.
barternya pas. Ya, baju lalu musuh, ambil berapa nih? 100.000 bajunya musuh. Bajunya 10.000 sebenarnya, tapi dikirakan dia adalah 100.000. Ambil makanan 100.000. Ini tidak cocok. Ya. Ini namanya riba fadl itu. Atau dia lain jenis, takarannya juga nggak seimbang. Ya. Gandum dengan beras, beras sekilo, gandum sekilo, tidak pas. Karena tidak cocok. Gandum harganya murah, beras harganya mahal. Maka diperkirakan gandum harganya berapa nih? Beras harga sekian, sekian kilo gandum, sekian kilo beras. Ini gandumnya aku berikan kepada kau, berasnya aku ambil. Ini kalau dua jenis-jenis semacam ini memang kita hati-hati dalam majelis itu juga harus sepakati dengan benar. Ya, artinya masih itu tadi terserah Anda, artinya kesepakatan Anda. Kalau saya punya baju sekian, bisa nggak aku bakso nih 2 milik? Nih, aku punya baju, aku bawa baju nih Pak, saya tidak punya uang. Nah, ini dalam majelis nih, aku mau beli bakso, tapi tidak punya uang, tapi aku punya baju nih. Gimana Mas? Oke dah Mas? Oke lah. Nah, kasih oke. Jadi menurut Mas itu bajunya harga sekian tuh, oh bisa diterima. Nah itu namanya izakana masyito, kaifa masyito. Artinya perbuatlah seperti apa yang kau mau, sesuaikan dalam majelis itu. Kalau oke, oke. Ya. Tapi wah ini sedikit lagi lah, ini kurang nih Pak. Tambah lagi nanti kayaknya ini sesuai. Ya. Nih, ini mahal nih Pak, barang ini beli mahal. Ini nak makan bakso, tapi tidak cukup. Bapak nih barang ini kayaknya sekian ini, cuman lah Pak. Ayo Pak. Ya, akhirnya oke lah, deal. Itu informasi itu yang di situ. Jadi terserah ente, terserah Anda, informasi itu yang di situ. Jalankan. Nah, inilah ketentuan-ketentuan dari hadis Nabi SAW menjelaskan tentang riba fadl. Memang riba fadl itu seperti itu, rumit tapi enggak. Nah, tapi kalau riba nasi'ah itu jelas tidak boleh sama sekali. Ini berbahaya. Nah, kalau dia sudah bermasyarakat, ini akan timbul kekacauan di masyarakat. Ya, itu banyak masalah. Artinya bukan masalah menenangkan masalah, tapi masalah menimbulkan masalah. Ya, ini sangat berbahaya. Maka prinsip Islam, kalau dia berhutang berarti dia perlu, maka bayarlah yang perlu itu sesuai dengan hutangnya. Kalau dia tidak sanggup bayar, maka kasih tempo. Tempo itu akan meringankan baginya, memberikan keluasan, memberikan supaya dia bisa tenang. Tapi kalau sudah sistem riba nasi'ah, ini suatu hal yang tidak akan tenang. Kenapa? Dia juga namanya karyawannya. Kalau tidak lancar, kredit macet, akhirnya timbul masalah. Akhirnya panggillah tukang pungut-pungut maksa. Kalau nggak ada bayar, kami ambil TV nih, kami ambil ini perkakas sepeda rumah. Nah ini jadi timbul masalah, ya kan? Nah, maka di dalam Islam itu sangat luar biasa. Jadi tugas dari Baitul Mal ini sebenarnya yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Baitul Mal ini akan mengatur pola yang Islami. Ya. Nanti kalau ada pinjam ke Baitul Mal, nanti Baitul Mal nanti akan mengusahakan. Nanti catat ada saksinya, kemudian dicatat dengan cermat, ya. Kemudian jatuh temponya kapan, kemudian ditagih. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi tidak ada unsur tambahan riba. Ada yang perlu pertolongan maka dibantu. Itu tugas yang Baitul Mal. Maka di zaman Rasulullah itu Baitul Mal itu perbendaharaan uang negara. Baitul Mal itu sangat luar biasa posisi. Ya, inilah yang akan mensejahterakan kita kaum muslimin ketika benar-benar di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Silakan.
Tergantung tadinya itu seberapa kasih makan, itu kan sudah jual. Karena perlu kebiasaan. Ya. Di dalam penjualan biji-bijian, persyaratan kita yang telah kita utarakan kemarin di dalam Islam itu biji-bijiannya tidak boleh yang masih muda, yang masih lembek, apalagi masih berair. Ya, belum sempurna. Tetapi yang boleh dijual adalah biji-bijian yang sudah keras, beras, jagung yang sudah matang. Kemarin sudah ada kajian. Itu kan masalah biji-bijian. Mungkin Bapak nggak ikut ya? Oke. Jadi yang biji-bijian yang belum mengeras, yang masih lembek itu nggak boleh dijual belikan. Ya. Itu banyak apa? Banyak kecenderungan mudaratnya, busuk, kadang-kadang tidak menghasilkan dan tidak mengenakan. Nah, maka kalau berjual biji-bijian itu harus merah keras. Yang sudah bijinya keras. Mungkin itu Pak ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Baik. Ya jangan diulang lagi. Kalau tidak tahu tidak mengapa. Tetapi ketika tahu maka jangan diulang. Begitu Pak ya. Prinsipnya begitu karena kita tidak tahu kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.